Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Dan tentu saja dengan tema-tema yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema harmonisasi melalui musik tradisional Dayak. Nah, untuk membahas hal ini saya sudah tidak sendiri. Di studio Jura Televisi sudah hadir bersama saya dengan Bang Henry sebagai pemain atau kita biasa kalau bahasa Inggrisnya tuh player ya Bang ya. Oke, selamat malam Bang Henry. Malam. Oke, terima kasih sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Pemirsa, kita juga berkenalan dengan seorang guru. Tepatnya beliau mengajar di SMK, SMAN 5 Palangkaraya dengan Bapak Gerhard Gere. Ya, Bener ya Pak ya? Iya. Bacanya agak susah Pak namanya. Oke, beliau adalah penggiat musik etnik Kalimantan dan juga dengan Bapak John Tristiandar atau biasa dikenal kalau Anda suka membuka di media sosial. Bapak John ini biasa disapa dengan Pak Geboy Garang. Beliau adalah pengrajin dari alat musik yang ada di sini dan juga yang lain-lain nanti kita akan bahas. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ada kabar? Baik. Terima kasih jadi hadir bara Gunung Mas. Dari Gunung Mas, ya. Dari Gunung Mas. Pemirsa, sebelum kita lebih jauh lagi membahas seperti apa musik Dayak, khususnya kita pada malam hari ini Dayak Kalteng. Kita sudah tadi melihat ada alat musik, ada sape, ada kecapi. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita membahasnya, kemudian kita berbincang-bincang seperti apa saat ini keberadaannya di tengah era globalisasi dan khususnya di tengah kaum generasi Z. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, musik adalah bahasa universal. Dan malam hari ini kita ingin mendengarkan permainan musik dari kedua narasumber atau tamu saya pada malam hari ini. Kita dengarkan sebuah lagu dulu dari teman-teman di sini. Silakan.
malam-malam seperti ini. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi mengulik, boleh diperkenalkan dari Bang Henry dulu, ini apa bedanya sama ini, apa kayaknya sana gede terus ini agak mengecil, kemudian bentuknya juga beda. Nah, apa itu Bang? Perbedaan mungkin dari segi permainan, dari segi petikan pun sangat beda. Yang sape yang mana, yang kecapi yang mana? Kalau ini kan sape, sebenarnya sape ini umum lah. Nah, kalau ini memang dari kanteng. Yang ini yang kecapi. Kecapi. Oke. Kadang orang salah kaprah. Kecapi katanya. Kecapi ya, sape kecapi. Ya, tapi secara global memang kecapi sama, semua merata aja kalau global. Nah, perbedaan mungkin di permainan. Kalau sape kan lebih ke melodi. Melodi. Kalau yang dari segi senar Beda. Kalau ini kan kalau kecapi nilon. Kalau sape pun sebenarnya dari nilon sebenarnya tuh. bisa. Nilon. Kalau memang awalnya tuh dari tali rem sepeda. Dari rem sepeda itu talinya. Tali memang benar. Kan yang berkembangnya zaman ya tali gitar. Nah, bedanya sama kalau Abang juga kan bisa main gitar nih, bisa main melodi. Bedanya ketika bermain sape ini di mananya Bang? Selain cara permainannya tadi, bedanya tuh yang berasa tuh di mananya? Jangan bilang dari lagunya jadi sepeda. Kalau berasa dari hati memang nada apa yang kita mainkan memang. Kalau di gitar kan sudah umum lah. Kalau alat-alat seperti ini mungkin semua kata-kata lebih lah mungkin perasaan kita main walaupun mainnya sembarang tapi di jiwa tetap pada. Itu yang sape tadi ya. Musik. Sape. Kemudian kita beralih ke Pak Gerhard. Sebagai di sini sebagai penggiat musik etnik Kalimantan, bisa dijelaskan kalau main kecapi itu seperti apa? Kemudian kita mengenal kecapi itu dulu seperti apa sebelum bisa bermain. Kebetulan di sini kan Bapak juga sebagai seorang pendidik mentransferkan ini kepada anak-anak didik. Jadi tadi bedanya kalau sape kan Lebih dari melengking nadanya ya, dari bahan senarnya. Kecapi kalau dulu mungkin dari belum ada nelon ya. Nelon ini juga sebenarnya kan impor juga sih. Kalau Cuma aslinya dulu punya kita. alinya tuh dari kulit apa ya? Kulit senarnya itu dari kayak getah. Tapi ini karena ada nelon jadi sudah bisa menggunakan nilon. Tetapi pada aslinya dulu bukan dari ini ya. Iya, bukan nelon aslinya. Kemudian sebelum kita jauh lagi sejarahnya sedikit gimana sih Bang? Sape dengan kecapi. Kalau sape ini kan dari suku Kenyah dan Kayan ya. Sebagian ada Iban ya, sebagian kecil Pak ya. Jadi umumnya bukan menyangkut provinsinya. Kalau Kenyah banyak Kaltim ya. Tapi ada juga Kalbar kalau nggak salah Pak ya. Di Kenyah dan suku Kayan yang menggunakan sape. Iya. Kalau yang kecapi ini dulu. Nah, kalau kecapi ini Kalteng yang saya tahu ya, dari Kalteng. Cuma ada di Kalbar sedikit ya, daerah yang Dayak Danom itu perbatasan Kalteng juga menggunakan sama. Yang ini ya kecapi, sama kecapi yang juga, kita tapi sedikit. mainkan untuk karungut itu juga ya. Sedikit daerah Kalbar yang ada. Tapi kebanyakan ini Kalteng lah. Terus tingkat kesulitannya kalau main ini dengan yang permainan gitar segala macam? Kalau kecapi ini kan sebenarnya untuk ngeritim ya, istilah dalam musiknya, iringan ya. Iringan atau main kata orang iringan ya, biasanya mengiring kerungut atau instrumen sendiri bisa ngiringi nyanyi kerungut, atau perkembangan sekarang kan campur dengan gong, kenong. Pada awalnya dulu cuma kecapi sendiri yang aslinya. Diri sendiri aslinya. Cuma setelah perkembangan campur dengan suling, dengan gong, kenong, melalui perkembangan musik, tapi tetap tradisional.
Kemudian tadi kan sempat main nih satu lagu, bisa diceritain Bang Henry. Pakai boy sabar dulu ya Pak, Siap. pasti dapat jatah. Iya. Pasti dapat jatah. Lagunya tadi Bang, cerita tentang apa, kemudian musik yang mau disampaikan itu apa, ini apa namanya, pesan yang disampaikan. Kalau dari mulut musik tentang apa tuh, lagu perang Moing Ngasam. Dengan judul Moing Ngasam. Menasar. Oke, siapakah beliau? Tokoh seperti apa? Karena kalau kita bermain, kita kan biasanya harus tahu dulu filosofinya, harus tahu siapa gerangan yang kita bawakan, yang kita sampaikan. Berarti kalau melalui permainan ini kita bisa menyampaikan pesan. Ya lantunan apa untuk perang. Kalau lagu itu kan memangnya lagu udah ciptaannya Gubernur pertama atau Pak Cilik Riwot. Nah, saya ke Mas Henry, Bang Henry dulu. Bang, kan tidak semua anak muda nih menyukai Ya. musik-musik tradisional, musik etnik seperti ini. Sekarang kan banyak tuh organ tunggal, kemudian yang sekarang kita lihat hip hopnya Korea, K-popnya Korea. Lah, kok bisa tetap stay cool di permainan etnik? Mungkin lebih secara menarik untuk diri sendiri pasti itu. Kan mengenalkan orang banyak terus ini. Tidak. Dia ngajarin dulu yang pertama kali mengenal. Otodidak. Oke. Memang belajar sendiri. Dari keluarga. Nggak ada. Memang dari teman-teman ya. Dia kan gimana cara main-mainnya. Akhirnya tertarik itu lah. Kan beda sama gitar. Ya. Mana lebih enak. Mungkin di situ. Belajar tuh mulai 2018. Memang ngulik setiap malam. Kalau dari tingkat kesulitannya? Kesulitan mungkin berbeda. Kesulitan mungkin dengan cara kita memetik. Oke. Kesulitan memang kalau orang-orang yang pemain gitar pun belum tentu bisa main. Memegang. Ya. Itu juga sebaliknya, saya main kecapean sampai saya main kecapean mungkin nggak bisa. Oke. Daripada salah. Saya bergeser ke Pak Geboy dulu. Bapak kan biasa membuat alat musik seperti ini. Saya lihat Bapak pernah membuat yang body 1 dengan body 2. Betul. Nah, itu bedanya apa? Terus bermainnya apa tidak lebih rumit, Pak? Tapi jangan dijawab dulu. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Kita lanjutkan. Tadi kita terhenti sampai di Pak Geboy bercerita bagaimana sampai ini ada 2 tuh. Ada 1, ada 2. Nah, itu seperti apa? Kemudian bermain musiknya seperti apa? Nggak ribet dari atas ke bawah, bawah ke atas lagi. Iya. Ya, silakan Pak, kenampi Iya, cara. siap. Ralat dulu, nama saya Deboy. Oh, Deboy. Ya, bukan Geboy. Oke. Oh, iya. Deboy, biar nggak anu. Jadi yang pernah saya bikin itu Sape Double Neck. Jadi Sape Double Neck ini dia ada yang 4 senar untuk di bawah, terus di atasnya bisa 6 ataupun 8 senar. Jadi itu untuk anu aja, apa, memudahkan tidak berubah-ubah steman. Jika dia main mau bawakan lagu etnik, dia pakai yang 4 senar di bawah. Kalau dia mau bawa lagu pop atau bapak, pakai yang di atas, yang 6 atau 8 senar ini tadi. Jadi tidak ngerubah-ngerubah steman. Nah, ada lagi untuk variasi juga. Jadi dalam 2 apa yang mau ditampilkan itu banyak, mau etnik ataupun yang mau pop, dalam satu alat. Oke. Dalam satu alat gitu. Kalau pemain musik pernah ngerasakan nggak, Bang Henry, main yang 2? Yang double neck. Yang double neck, kan? Ya. Double neck pernah, punya teman pernah. Nah, itu tingkat kesulitan pemegangan seperti apa? Sama aja sebenarnya tuh Kak. Sama, cuman bedanya cuma di tali sebenarnya tuh. Kan ada yang tradisional kan kadang ada yang 4, ada yang 3. Nah, yang di atasnya untuk yang freestyle-nya, yang main sendiri yang tali 6.
biar banyak nada lah, banyak. Tapi dari tingkat kesulitan nggak Ya. terlalu juga ya. Iya. Karena biasanya kalau misalnya contoh lah kita ambil yang gitar yang biasa kan dia udah stay cool di situ Ya. aja. Tapi ketika kita menggunakan sape kan agak besar tuh Ya. si bodinya nih tadi, body Gayboy tadi Pak. Iya. Oke, sekarang saya ke Pak Deboy lagi. Siap. Nah, ketika membuat itu pemesannya dari mana Pak? Apa Bapak sudah sedia? Kita sediakan, kita produksi massal gitu. Jadi yang merubah itu adalah motif di kepalanya, ada yang kepala enggang, ada yang kepala gitar, kepala enggang juga ya kita bikin ada bentuk yang memang bentuk ada paruh enggang dan lagi ada tambahan seni yang lain, ukiran yang lain. Jadi itu yang sudah kita bikin itu ada kepala gitar, ada kepala enggang. Berapa Jadi, lama Pak sudah menjadi pengrajin? dalam karena kita produksinya massal gitu, jadi upahnya kalau kita bikin rapikan baloknya kadang bisa ya ambillah dalam satu sape gitu ya 3-4 hari. Bisa membuat ini juga Iya, kecuali ya cuman kita produksi massalnya bisa 3 bulan per bulan, tapi yang kita produksi itu bisa 40-50 sape dalam 3 bulan. Oke, melihat segitu banyaknya Pak membuat alat musik ini, ketertarikan orang tuh sampai di mana sih Pak? Lah kalau misalnya kita membuat gak ada yang beli, kenapa? Rugi dong Pak. Ya, jadi kebetulan kita punya adik, dia memang pemain sape. Jadi pemasaran kita lewat adik saya nih, online. Kebanyakan kita online gitu pesannya. Penikmatnya atau yang menyukai ini dari mana Pak? Ada yang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Kita pernah ngirim itu ke Pontianak, Kalimantan Barat, terus ke Samarinda, Balikpapan juga, Jogja, Surabaya. Sampai dengan kecapi? Iya, iya. Bahkan Malaysia. Bahkan Malaysia. Kayu yang digunakan Pak, pemilihan kayunya seperti apa? Yang saya gunakan saat ini karena saya sudah nyoba, karena kita ya belajar juga otodidak. Jadi dari kayu apa cocoknya yang punya kita kalteng itu. Jadi karena saya pengrajin kecapi dulunya, kita gunakan itu kayu pantung yang ringan gitu. Oke. Ternyata kita tes dari kayu pantung, suaranya kurang begitu melenting gitu, kayak ngebas. Robahlah kita ke meranti, kurang juga. Jadi setelah saya lihat di YouTube, kalau punya Kalimantan Timur mereka menggunakan kayu adau. Jadi kita belum tahu kayu adau itu yang apakah ada mungkin pelemahannya lain di sana. Sehingga saya pikir karena syaratnya harus serat kayu yang padat, alot. Jadi saya jadikan sehingga yang cocok itu dari kayu cangal padi. Jadi keseluruhan kayu cangal padi itu dia seratnya padat dan lagi seratnya alot. Jadi biarpun dia jatuh, dia agak gampang pecah. Gitu juga mukirnya karena dia punya serat alot, jadi nggak gampang lepas-lepas gitu anunya. Berarti dia harus mengeluarkan bunyi itu melenting. Ya, ya. Jadi kita Sape. harus sape dan juga kecapi ini. Khususnya sape. Oh, khususnya Khususnya sape. sape. Nah, kemudian Pak, berapa lama Pak satu badan ini bikin? Satu badan saya anggaplah itu satu Dengan sape ukuran dari mulai baloknya gitu ya. Karena kita bikin khusus itu. Jadi saya pesan itu balok tebal 9 cm, lebarnya 22 karena bersihnya 20 atau 19 lebarnya. Terus tingginya 127. Sambil 127 jadi bersihnya 125. Jadi kalau dia bersihnya tingginya 125, lebar yang tengahnya itu 20 cm, tebalnya 7,5 atau 8 cm. Jadi kita pesan balok khusus kalau untuk pembuatan sape. Kemudian Pak, ini kan agak susah nih, misalnya untuk kayu. Next ke depan misalnya kayu itu nggak ada, seperti apa Pak? Nah itulah yang kita, ya kalau kayu nggak ada ya berarti kita bahan bakunya kita mungkin menggunakan apa kan nanti? Mulai dari kayu sekarang nangka kan kita ataupun harus, apa? harus berpikir kemudian menginovasi itu, mencari. Iya. Kalau orang tua dulu cerita turun temurun untuk sape kemudian kecapi ini
selain fungsinya untuk menghibur, tadi kan sempat diceritakan Bang Henry, lagu ini untuk pengantar perang. Nah, kalau Pak Deboy sendiri waktu diceritakan oleh orang tua secara temurun-temurun, satu keluarga kan Bapak juga pengrajin macam-macam. Nah, itu seperti apa Pak kalau untuk sape dan juga kecapi ini? Kalau kita kecapi aja ya, kalau kecapi itu ya seperti Pak Gere bilang tadi untuk mengeringi karungut ataupun ada ritual-ritual gitu. Kalau kecapi, kalau sape saya kurang begitu. Kalau yang kecapi, yang ya, biasa Bapak. kalau kecapi ya. Nah, ada cerita seperti apa yang dituturkan oleh orang tua dulu, misalnya ketika kita membuat alat musik ini. Kan kalau kita membuat sesuatu seperti Bang Henry tadi bilang kan dengan rasa. Nah, itu kalau untuk Bapak sendiri seperti apa? Apakah ada cerita dari orang tua dulu, oh kalian kalau bikin ini harus puasa, apa harus ritual, harus seperti apa? Kalau yang diceritakan oleh orang tua dulu, kemudian sejarah. Iya, saya kurang begitu memperhatikan kalau untuk Kalau pembuatan dari sejarahnya. orang tua? Iya. Ya, yang saya tahu itu aja. Untuk mengiringi ritual-ritual, pokoknya ritual perang, jadi diiringi itu, jadi mungkin ada musik tertentu itu untuk memanggil roh-roh leluhur, kayak ya contohnya kayak sengiang gitu. Jadi sengiang kalau dia tidak ada kecapi dia tidak bisa itu turun sengiang, kalau kami bilang itu tidak bisa merasuki si sengiang ini tadi, jadi harus diiringi kecapi. Jadi kecapi ini bisa juga yaitu untuk ritual untuk memanggil roh-roh leluhur. Berarti benar, musik adalah bahasa universal. Sampai alam yang kita nyata dan yang tidak nyata pun menikmati musik. Oke, saya bergeser ke Pak Guru dulu di sini. Pak Guru, asik saya panggil Pak Guru. Karena karena kan yang mengajar muridnya. Nah, untuk mengenalkan ini kepada generasi muda tadi Pak, kita belum selesai di sini. Seperti apa? Sulitkah atau seperti apa? Sekarang kan YouTube kan mainannya yang pokoknya alat musik sekarang. Lah Bapak sebagai penggiat musik tradisional seperti apa? Kendalanya apa? Ya, karena saya guru itu kebetulan mengajar bidang seni ya. Seni bidang ajar ya. Jadi di samping musik modern juga musik tradisional diajarkan di sekolah ya. Saya kurikulum. Yang paling dominan Pak anak-anak suka yang mana? Jujur aja di sini Pak. Kalau selama ini ya udah pengaruh modern sih. Kecapi ada cuma sedikit. Jadi sudah apalah istilahnya, sudah terbiasa dengan musik modern ya, musik kayak band itu kita akui lah memang di mana-mana, tapi masih ada penggemarnya. Tapi untuk mengcombine kedua ini bisa nggak dengan musik-musik modern? Supaya bisa masuk, bisa. Abang pernah main? Pernah. Iringannya waktu itu? Iringan mungkin dari salah satu backing track gitu. Kalau yang untuk yang kedua mungkin di kita setel ulang lagi. Iya. Suaranya bisa dominan nggak keluar? Kan kalah nih dengan yang bisa. Kan pakai alat jenis kayak mixer, terutama untuk di bengkak. tetap berarti dia tetap bisa timbul ya di antara teman-temannya yang serba powerful nih. Oke. Kalau untuk musik ini apa aja lagu yang bisa dibawakan? Kalau untuk lagu-lagu mungkin ada beberapa lagu. Kalau mau yang semua lagu mungkin kita di pretik kita tambah satu di sini tahun barangnya. Kalau untuk semua lagu, kalau ini kan mungkin terbatas lah. Sama yang ini, Mbak. Ya. Yang kecapi yang aslinya dia nggak pakai gini. Ya. Ini karena saya modif. Oke, Nggak kemudian pakai kalau tak. dulu polos. Ya, nggak pakai tak. Nggak ada pakai taknya. tak ini. Nah, ini karena dalam rangka apa? Improvisasi, Pembelajaran, inovasi, kan, pengembangan ya. Melestarikan dan mengembangkan ya. Kalau melestarikan kan mempertahankan yang asli. Dan kita tujuan saya yang memang nih bikin nih teman, tapi saya mintanya tolong dipakai kayak itu supaya kita mainnya nggak cuma gini kan. Oke, ya. Ini yang asli kan gini terus kan. Jadi saya maunya supaya dikembangkan akhirnya
akhirnya lebih luas mainnya gitu maksudnya. Dan model juga pun seperti gitar ya. Supaya berkembang, tapi tanpa meninggalkan yang aslinya. Pakemnya yang asli. Ya, pakemnya ada, tapi dia berkembang gitu ya. Kalau untuk nada sendiri, Sape dengan anu ini seperti apa nadanya? Apa dia hanya memakai kunci tertentu atau semua kunci bisa? Terkecuali kunci Inggris nggak di sini kan? Untuk Sape memang semua kunci bisa Masuk. Kalau yang Ya. untuk kecapi, tapi dalam artian tergantung Agak style terbatas, ya. terbatas. Terbatas, tapi kan karena ada ini, oke, Mbak. improvisasi sekarang. jadi ya. bisa kita setel kan, Hmm. menyesuaikan lagu apa ya, tinggal disetel. Kalau aslinya Sebenarnya dulu aslinya gini, lebih terbatas dia ya. ya minor ya, kesannya. Saya penasaran Nah itu. dengan suara semua orang, kemudian dengan nada apapun dia bisa masuk dengan lagu apapun. Iya, tergantung pemainnya sih. Sebenarnya pop juga bisa karena ini kan sudah saya modif ya. Akhirnya misalnya pop kan bisa, tinggal kita setel. Jadilah dia musik pop. Oke. Nah ini misalnya. Bang Henry bisa nyanyi juga. Bisa. Kalau Bapak mungkin main sambil nyanyi bisa, Pak? Nah ini kan menjadi sambil- suasana mayor lagi dia. Nah, Soalnya kan nanti kalau saya nyanyi nanti yang nonton nggak ada, Pak. Kunci kemana, suara saya kemana kan kasihan, Pak. Pusingnya gini tante. nah ini beda lagi suasana musiknya. Tadi kan agak minor. I see. Berarti kecapi atau sape ini bisa dimainkan Bisa melihat gabung. situasi juga Iya. Ya, dan tergantung tergantung lagu. kebutuhan juga. Karena lagu kan tidak semuanya cocok kan, kita menyesuaikan apa yang bisa masuk. Kalau nggak cocok nadanya ya diam dulu. Kalau misalnya Gitu. Bang Henry misalnya lagi galau pasti musiknya beda. Ah, Lagu-lagu galau misalnya. Ya. Berarti ininya beda juga tuh, suasananya beda, rasanya juga beda. Iya. Apa tahapan itu? Oke. Nah, Dengan kalau kita main terpaksa, kadang hasilnya kurang bagus. Memang kadang kita kan main seperti ini, baru ada rasa gitu kan. Kalau nggak ada rasa memang kalau Datar. aku pribadi ya kurang. Tapi selama ini kalau melalui alat musik ini atau melalui musik, melalui seni ini bisa nggak menjadi suatu dalam tanda kutip penghasilan? Belum penghasilan mungkin bisa cuma pemurdokan aja. Penting tampil dulu. Belum masalah mungkin ada beberapa. Atau penghasilan nomor 2. Karena kan karena kita melihat juga alat musik, kemudian musik itu juga selamping bisa untuk hobi kan, Ya. bisa untuk pemasukan lah ya. Oke, saya kembali ke Bapak lagi. Siap. Apa semua saya panggil Pak Garang? Karena berkomis dan Tegar Garang. Pak Boleh. Oke, ini kan Pak membuat ini tadi juga Bapak sempat cerita kalau tidak hanya membuat alat musik ini, Iya, ada lagi betul. yang lain. Betul. Kenapa Pak? Kok bisa ada basicnya membuat itu? Karena kita memang itu basic kita ini tukang sebenarnya dan juga seni. Jadi kita yang menonjolnya ini seni lukis sama seni pahat saya. Jadi saya bikin sepunduk apa itu ya bisa. Jadi karena memang kita basic kita tukang, jadi basic kita dulu ya furnitur, bikin kursi, meja, mebel lah. Terus lagi ya bikin rumah juga bisa, kayu. Bedanya membuat seperti Bapak bilang tadi kan sapunduk kemudian mebel dengan membuat ini Pak. Beda karena untuk pembuatan ini kecapi ataupun barang-barang seni kita tidak menggunakan basic tukang, lebih ke itu. Kalau tukang pokoknya kita bikin kursi atau meja kita potong itu aja. Kalau dia lebih bagaimana kita Sesuai dengan patronnya pokoknya. Iya. Kalau kita ini bagaimana kita anukan inovasi dalam pemikiran kita tuangkan sama seperti yang melukis. Jadi apa yang saya pikirkan di kanvas inilah yang saya anukan gitu dari pemikiran saya. Begitu juga dengan saya buat kecapi apalagi dalam untuk pengukiran. Jadi saya motif-motif ukirnya itu menuntut seni gitu.
dari seni saya yang Apakah sama? Kayak kata Bang Henry tadi bilang, kalau kita nggak mood, membikinnya juga agak-agak betul, betul. Saya kalau bikin untuk awalnya, pokoknya ngetar body ataupun kasaran apa, lah ya, ya. ya. Nah, yang mulai ini kita dalam saat mengukir, bikin ini ukiran-ukirannya, harus kita fokus ke situ. Jadi kalau kita ngetam kita tidak banyak mikir. Nah kalau kita saat ngukir kita harus konsentrasi gitu. ukiran ini kan beda-beda saya lihat. Betul. Yang paling sering di request orang atau Bapak gunakan sendiri ukiran apa? Kalau kita Jangan dijawab dulu Pak. siap. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan di segmen terakhir. Saya langsung saja ke Pak Deboy. Pak Deboy tadi kita sempat terputus. Seperti apa penjelasannya? Penjelasan? Penjelasan alat musik ini sendiri, kemudian nanti untuk kedepannya itu seperti apa, supaya tetap bertahan. Ya, harapan kita generasi muda Dayak ini bagaimana kita mencintai kesenian daerah kita. Jadi bagaimana kita bisa melestarikan. Jadi itu yang keinginan saya, supaya jangan sampai budaya kita hilang. Gitu. Tapi kan itu rumit Pak, tidak segampang kita menyuruh mereka makan, belajar. Nah itu seperti apa kalau dari Bapak sendiri sebagai pengrajin, pelaku seni? Kalau saya dari anak-anak saya dulu. Nah, jadi anak-anak saya ini ya mungkin memang ada turunan seninya ataupun enggak gitu. Jadi di lingkungan keluarga saya bagaimana anak-anak saya ini saya arahkan bagaimana mereka mencari seni gitu. Ya terutama seni daerah kita. Jadi anak-anak saya ini bukan cuma bisa main sape, kecapi aja, bagaimana mereka bisa main suling juga. Dan lagi kalau bisa ya main rebab juga. Karena saya bukan cuma pengrajin sape, kecapi, saya juga pengrajin ini rebab, kecapi, gendang, maupun senjata tradisional kita Dayak. Saya bikin mandau juga, bikin sumpit, bikin duhung, kita bisa bikin. Kalau menurut Bapak secara pribadi, esensi dari seni, kemudian sebagai pelaku seni itu apa? Menurut Bapak sendiri, seni itu seperti apa? Esensinya ya? Kalau menurut Bapak pribadi, kenapa saya harus mencintai seni itu? Karena ya kita ini, kalau saya ya, kalau kita mendengar musik, dan saya juga kalau saya tidak merasa diri saya orang seni, cuman jika apa yang ada dalam pikiran saya tuangkan dalam karya tangan saya, contohnya saya melukis ataupun jadi di situ ada rasa gitu, mungkin itulah yang dinamakan jiwa seni. Jadi ada suatu. Ya. Kemudian menikmati itu. Ya. Oke. Karena dalam setiap laku kita kan orang mengatakan itu adalah seni. Ya. Kita duduk berbicara membuat sesuatu adalah seni. Mm-hmm. Saya bergeser dulu ke pendidik ini. Bagaimana Pak menurut Bapak sendiri supaya musik tradisional kemudian kearifan lokal ini bisa ditransferkan ke anak-anak generasi sekarang? Iya. Tanpa kita menutup loh kalau bahwa mereka ini kan sekarang tetap yang namanya arus gempuran informasi digital itu luar biasa, musik dari tempat lain juga masuk. Nah, itu seperti apa Pak? Dibikin lebih menarik menurut saya. Kan berarti biasanya ini harus lebih kreatif nih. Biasanya kalau kecapi kan katanya musik jadul. Kata anak sekarang itu terus bosan. Nah, bagaimana caranya kita bikin lebih menarik ya seperti ini kan? Jadi kecapi yang ini saya bikin setelannya seperti bisa musik pop ya, keroncong misalnya. Nah, ini misalnya, ini sudah saya setel tadi. Ya, ini.
misalnya. Jadi bisa main seperti ukulele, Aha. kita main seperti kecapi, tinggal disetel nadanya ini. Jadi bisa ya. Salah satu itu terus dibikin, karena kemajuan zaman kan tidak bisa kita hindari ya harus kita akui ya. Ya. Jadi bagaimana cara itu diantaranya bikin kolaborasi musik tradisional dengan modern. Ya, Ada itu. keinginan nggak Pak, mimpi ke depan bersama anak-anak ini mungkin bisa main bareng kemudian dikolaborasikan dengan musik-musik kekinian, musik-musik saat ini? Iya, itu selalu ya, dan sudah sebagian dan juga sudah terlaksana, tapi untuk yang akbarnya belum lah, yang kecil-kecilan masih ya. Ya, Animo akbarnya. anak-anak itu seperti apa Pak? Sebenarnya bagus saja rata-rata jiwa seninya. Cuma karena dulunya kan terbiasa, kita ini sudah dipengaruhi oleh musik modern ya, akhirnya sekarang di desa-desa juga kan sering Iya, betul. organ tunggal. Padahal kan kita punya kesenian ya, kalau umur misalnya acara tapi kan orang lebih suka. Nggak bisa dipungkiri itu kan, karena mereka merasa senang ya. Nah, Dan kalau kita seperti Bang Henry bilang tadi bisa dipadukan, jadi bisa ya. dia bisa muncul juga di situ. Bisa Sebenarnya kayak di bisa. desa-desa. Jadi tergantung kita mengembangkan alat ini ya. Jadi seperti ini kecapi yang tadinya hanya untuk mengiringi nada-nada kerungut, ya kita bisa kembangkan supaya menumbuh minat mereka gitu loh. Wah, ternyata kecapi ini bisa main yang lain gitu ya. Main kayak gitar juga bisa. Nah, bisa kayak gitar. Oh, akhirnya itu kan menumbuhkan minat mereka kan. Jadi secara halus gitu ya, secara tidak kita. Tapi Untuk kurikulum di sekolah Pak? kurikulumnya Ah, ya kalau saya ngajarkan juga musik modern, Bu. Musik modern seperti gitar apa, dan juga tradisional memang ada anunya. Berdampingan aja gitu. Secara Ya. umum ya, musik Animo umum. anak-anak yang paling condong kemana Pak? Condong ke musik modern gitu. musik modern ya, memang kita akui itu Pak. Musik modern. Memang rata-rata itu ya. Jadi ya boleh kita menyukai musik barat ya, tapi Barat. jangan lupa musik kita juga. Jangan kita lupakan ya, musik tradisional gitu. Karena setahu saya musik tradisional kita ini malah lebih banyak, lebih padat mengandung filosofi. Iya, Dari ya. lagu, kemudian ukiran seperti tadi. Mhm. Saya ke Bang Henry. Masih tetapkah akan bertahan dengan permainan musik tradisionalnya, sementara dari segi ekonomi mungkin tidak se-hype yang lain? Kita masih bertahan kalau untuk di musik. Hmm. Dari segi ekonomi tetap di jalur yang bisa saya mainkan itu ya. Kalau paling jauh main sampai di mana Bang? Kalau lokalan mungkin masih lokalan aja. Mungkin kalau untuk kalteng mungkin di Sampit. Kalau untuk lokalan, kalau yang di luar kemarin kan ada tawaran di Eropa itu salah satunya. Oke. Kemarin di Jakarta nawarin, cuman kendalanya pas Covid. Berarti untuk lebih membuing-buingkannya lagi bisa jadi YouTuber. Iya. Sambil mengajarkan lewat YouTube. Mau tidak mau sekarang eranya digital. Iya, iya. Kita buka YouTube, bikin mainan itu kan tidak menutup kemungkinan. Oke, Betul. saya ke Pak Deboy dong, Pak Deboy. Karena kita di segmen terakhir juga. Bapak melihat saat ini kan permainan-permainan seperti ini juga agak-agak kurang. Kemudian, padahal kalau saya lihat dari Bapak katakan tadi, betapa tingginya nilai yang namanya ukiran segala macam gitu. Nah, karena ini kita di segmen terakhir bisa bercerita singkat seperti apa, karena kita tadi terpotong yang untuk ukiran. Karena kan pasti ada makna, ada filosofi di setiap ukiran yang dibuat itu. Nah, saya kurang begitu memahami ya filosofinya apa, maknanya apa. Cuman Yang paling sering kita pakai, Pak. ya, yang saya lihat ukiran-ukiran yang ada punya kita Kalimantan Tengah ini ya ukiran ini apa, bajaka kelelawit, bijaka apa itu apa ini lemantek pacet gitu ya, atau pakis. Jadi itu yang sering saya lihat gitu di itu kayak orang-orang tua dulu. Jadi
Begini-gini, sehingga Ini ya begini-gini. jadi saya mengikuti itu. Jadi untuk makna ataupun filosofinya saya kurang begitu tahu gitu. Yang jelas ini dia adalah kearifan lokal karena mengambil dari alam. Iya. Dan kita belajar juga dari alam. Contohnya Bapak ini ada kepala, Ukirannya ya. Ya. ini kepala burung enggang. Enggak, ya. tinggal. Nah, kalau sampai itu bisa nggak Pak dikasih kepala kayak gitu? Ada kita bikin. Ya. Berarti tidak melulu seperti yang banyak Tidak ya tergantung itu. Jadi kita bikin karena kita pasar Bu ya. Nah, pasar jadi karena saya lihat sape ini pasarnya bagus saat itu. Jadi kita bikin bermacam banyak motif, terutama di kepalanya. Jadi orang tinggal pilih aja, mau yang kepala enggang, mau yang kepala gitar, mau yang kepala apa. Jadi jadi kita bikin itu banyak itu. Banyak motif termasuk kepala. ini adalah UMKM produk handmade. Dukungan pemerintah Pak? Kalau saya pribadi aja ya, karena di samping saya menyalurkan itu hobi dan bakat saya di kerjinan di seni gitu. Jadi entah itu laku ataupun enggak ataupun apa, ya tetap kita produksi, tetap kita berkarya. Jadi kita bukan semata untuk usaha, tetapi untuk menyalurkan bakat seni kita, hobi kita. Jadi kalau kadang saya menyenangi ini, pokoknya mau bikin karya begini, kadang kita 5-6 bulan itu kita fokus ke situ. Oke. Kita memikirkan kerjaan lain. Padahal yang kita kerjakan ini belum tentu juga jadi uang. Oke. Ya, karena bakat seni ini tadi, ya, gitu. Ada kepuasan sendiri ketika sudah melakukan. Betul. Oke. Ada kepuasan tersendiri, itu yang utama. Terakhir, statement dari Bang Henry supaya musik tradisional kita ini tetap bertahan, kemudian supaya tetap digemari, disukai oleh anak muda. Silakan. Pesannya untuk anak muda kan sekarang ada sosial media yang bisa mereka main, silakan di expose. Jangan sampai lupa ini budaya kan jadi diri. Sebenarnya seni mahal, seni itu mahal. Seni adalah berdakan. Tapi pertahankan lah, mau dia kebaratan seandainya sama lagu modern seandainya kan bisa nih di compare sebenarnya. Ya dari situlah dibuktikan aja. Jadi terus sosialisasi ya. Sosial pasti salah satunya kan zaman digital sekarang era buat apa ada Facebook, Instagram, itu mungkin dari situ orang bisa melihat. Kalau kita diam mungkin kurang terespons kan. Yes, orang juga kurang memperhatikan. Oke. Kemudian sebagai tenaga pendidik seperti apa? Iya. Untuk ya seperti saya katakan tadi kan kita mengembangkan ya musik tradisional supaya mereka suka dulu ya, istilahnya Menawarkan minat. Kita menarik minat tidak dengan memaksa gitu loh, supaya mereka senang dulu, oh bagus ternyata ini bisa dikembangkan kecapi, nah gitu akhirnya mereka berpikir sendiri. Oke. Ke depan kalau Pak Deboy sendiri seperti apa rencananya, kemudian program-programnya apa yang ingin dilakukan, kemudian seperti apa untuk pemasaran kecapi lebih lagi? Ini saya lihat punya Pak Gere ini menjadi inspirasi saya juga. Jadi baru lihat ini yang kecapi pakai itu Modif. dimodif gitu. Dimodif. Jadi mungkin ini saya akan produksi ini juga. Karena saya tetap konsisten dengan itu, tetap berkarya dan lagi untuk di samping saya menurunkan keahlian saya untuk anak-anak saya, makanya rencana saya mau bikin galeri nanti di Kuala Kurun. Saya bikin workshopnya, jadi di situ saya bikin bermacam-macam alat tradisional maupun senjata tradisional khas Dayak. Berarti bisa dikolaborasi, ini Bapak diundang sebagai narasumber di sekolahnya Pak Gere nanti kan untuk mengenalkan. Nah, kemudian Pak Gere juga bisa memberikan ruang, jadi sama-sama dan saling. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bang Henry, pelaku seni yang masih konsisten sampai sekarang, anak muda dengan stylenya seperti ini. Thank you. Dan juga Pak Gere, tenaga pendidik yang terus berjuang sebagai penggiat musik etnik Kalimantan. Kemudian juga dengan Pak Deboy, pengrajin dan juga pelaku seni. Terima kasih sudah berbagi malam hari ini. Next kita akan ketemu. Terima kasih Urasa jadi Dumah Kehetu, menteget salah-salah.
buka no karena pintu maaf pakan kita alem tuh kita tahu hindai hasupa kareng. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita di Tatap Muka pada malam hari ini. Sekali lagi dikatakan, musik adalah bahasa universal. Melalui musik, apapun kita bisa lakukan bersama. Seni juga sama. Dalam kehidupan kita selalu mengandung seni. Cara kita makan, cara kita duduk, cara kita berjalan, cara kita berbicara, cara kita melangkah, dan cara kita berpikir, ada seni di dalamnya. Pemirsa, akhir kata saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selalu terapkan protokol kesehatan. Selamat malam dan sampai jumpa.